li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah, rubbama abbara 'anil maqami man istashrafa 'alaihi wa rubbama abbara 'anhu man wasala ilaihi wa zalika maltabisul a'la maltabisu illa ala sahibi basirah. Pertama-tama mari kita untuk terus selalu berterima kasih dan bersyukur sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya pula lah sehingga kita bisa sama-sama datang dan berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, dapat ridhonya Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam untuk terus selalu kita sampaikan kepada penghulu kita, pemberi syafaat kita, kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang banyak kepada beliau. Rubbama abbara 'anil maqami man istashrafa 'alaihi wa rubbama abbara 'anhu man wasala ilaihi wa zalika maltabisu illa ala sahibi basirah. Boleh jadi diketahui dari kedudukan maqam tersebut orang yang sudah dikenal, dan boleh jadi diketahui hal maqam tersebut dari orang yang memang sudah sampai menujunya. Dan yang demikian itu tidaklah begitu jelas dan nampak kecuali atas orang yang memiliki mata penglihatan hati. Jadi dalam hal ini, pertama kita terus untuk melatih dan memperkaya hati kita dengan hanya mengingat dan memikirkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafakkur yang terus harus dilatih di dalam hati dan pikiran kita, yaitu nikmat Allah. Nikmat ini hasil dari pikiran dan hati kita akan kita berada di dalam limpahan nikmat ini, akan mendatangkan orang-orang yang juga sangat dekat dengan Allah, yaitu paham terhadap nikmat-nikmat besar tersebut. Jadi kalau ketujuh dan hobi masih memikirkan bala, masih memikirkan ketidaksesuaian apa yang kita kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki, menggiring itu hatinya belum suka
menuju dan mengingat hal-hal yang kada baik tersebut. Kita rubah, bahkan di dalam perintah-perintah orang yang ingin mendapatkan maqam yang dekat dengan Allah, latih dan terus tajamkan hati untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah sahaja. Guling lalu bertutup mata, bangun lalu berbuka mata, itu adalah nikmat besar dari Allah. Bisa berhinap, nikmat besar dari Allah. Bisa berbicara, nikmat besar daripada Allah. Terjaga salat 5 waktu, nikmat besar daripada Allah. Sehingga siang dan malam yang ditafakurinya adalah akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nanti orang-orang yang seperti ini akan dibukakan oleh Allah basirah. Basirah itu pandangan hati. Pandangan hati sahibu basirah ini tajam. Inya bisa pinandu lawan orang-orang yang juga memiliki pandangan baik terhadap Allah. Jadi kalau hendak takarubut lawan orang-orang yang parak lawan Allah, mulailah dengan tafakkur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, tidaklah dia takut wala hum yahzanun, dan tidak pula berduka cita atau sedih. Jadi kekarubutan dan kekawanan nang wali itu selalu gembira. Kenapa selalu gembira? Karena yang mereka pandang itu semuanya nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hendak mengkaya mereka dan tak kumpul dengan mereka, jangan lagi memikirkan terlalu sibuk, bahkan katujuh lawas terpandang di dalam memperhatikan balak-balaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah karena menyuruh kita untuk memikirkan balak, nang disuruh oleh Allah memikirkan nikmat yang Allah ta'ala berikan. Orang yang wasul dimulai dengan cara memikirkan nikmat. Nikmat yang paling gana, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus yaitu Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bukan cuma orang Islam, tapi seluruh alam. Nah, orang Islam ini ampunnya, orang Islam ini umatnya, tapi kadang kala merasakan rahmatnya ini, padahal itu sudah rahmat beikuman, nikmat singganalan. Tapi pandangan hati kita masih mencari yang lain. Ketika jadi umatnya Rasul, itu nikmatnya luar biasa. Ketika dapat ilmunya Rasul, itu luar biasa. Ketika dapat warisannya Rasul, itu luar biasa nikmat besarnya. Jadi
berjalan ada rahmat di situ. Siapa rahmatnya nih? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tahubung ke Rasulullah, tahubung kepada Allah yang disebut dengan jalur Nur Muhammad. Kalau jalur tauhid, bujur di dalam minum ada kisah Allah, di dalam duduk ada kisah Allah, di kantor begawi ada kisah Allah, di pasar berdagang ada kisah Allah, semuanya ada kisah Allah. Kalau semuanya ada kisah Allah, bagaimana kita bisa lupa dengan Allah? Kalau semuanya ada rahmat Rasulullah, bagaimana kita bisa lupa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang dinamakan dengan musyahadah. Musyahadah itu melihat, tapi sebelum musyahadah muraqabah dahulu. Rasa dilihati orang, duduk rasa dilihati Allah, atau duduk rasa dipandang Rasulullah, sembahyang rasa digerakkan Allah, sembahyang rasa dituntun oleh Rasulullah. Adakah salat nang paling ikhlas kecuali salatnya Rasulullah? Kada ada. Kalau salat nang paling ikhlas, paling diketujui, paling disenangi, paling diterima oleh Allah adalah salatnya Rasulullah, maka musyahadahkanlah kita di dalam Rasulullah. Kada kawa menggapai ikhlas kecuali di situ Rasulullah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkanlah diri, munculkanlah Rasulullah. Hilangkanlah ego diri, merasa mulia, merasa hebat, merasa paling berjasa, merasa paling soleh. Hilangkan andap kepada itu semua, ampunnya Rasulullah. Kenapa jadi ke Rasulullah? Supaya dipandang Allah, karena yang sebetul-betul kekasihnya yang sangat dia kasihi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turun ke pasar, nang dipandang ada kisah Rasulullah di situ. Kalau ada kisah Rasulullah, kada mungkin inya di tempat itu melakukan maksiat. Kada mungkin menipu orang ketika inya berdagang ataupun berusaha, karena inya hendak mengikut Rasulullah. Ma'itihi, di dalam dirinya inilah juga bentuk gawian Rasulullah. Rasulullah pernah berdagang, lalu umpat pedagang dirinya. Kenapa berdagang? Rasulullah sudah berdagang, dan inya hendak berdagangnya itu dimusyahadahkannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Lalu berbarakat dagangannya, lalu jadi usahanya. Kenapa? Allah memandang dirinya. Ketika Allah memandang akan dirinya itu, kenapa Allah akan memandang? Karena inya mengisahkan kisah Rasulullah. Dan kada ada yang paling dipandang
ini bisa cari-cari kawan yang lain, karena hatinya akan terhubung sesama orang-orang yang hatinya terhubung kepada kekasihnya. Jadi rami hidup akhirnya, jadi berberkah akhirnya hidup, jadi tenang akhirnya hidup, jadi senang akhirnya hidup. Salatnya berasa, zikirnya berasa, hidup di dalam kehidupan yang sebenarnya hidup ini adalah kematian. Jadi umur-umur kita yang sudah menuju sisa ini jangan ditafakuri lagi kecuali tafakur nikmat sahaja. Bila ada yang bina kada nyaman, kita sisihkan. Belajar kita lihat, mungkin hikmah nikmat akan menunggu di balik ujian yang besar ini. Pandang nikmat supaya hati kita lembut dan suka atau hobi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendak bersyukur setelah melihat ada orang lain di bawah kita. Bahana terpikir bersyukur aku diisi sepeda motor, itu ada orang bersepeda aja. Berarti syukurnya hanya kawa bila melihat orang bersepeda. Bersyukur aku masih sehat kalau berjalan, itu ada di rumah sakit sudah kada kalau berjalan lagi. Berarti syukur kita bersyarat melihat orang menggaring di rumah sakit hanya bersyukur. Syukur itu kadang mesti harus memandang ada orang yang di bawah kita. Justru syukur itu adalah sesuatu yang kada kawa kita syukuri. Karena kita sekuat-kuatnya berterima kasih syukur, itu pun kalau berterima kasih adalah hasil dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi memang faqalilun min ibadihi syakirin, sedikitnya dari hamba-hamba ini yang bisa bersyukur. Gara-gara apa? Gara-gara kada tafakur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu menyendiri, biar sesepuluh menit misalnya kada kawa menyendiri, sesepuluh menit di manakah? Misalnya malam bangun 10 menit, sembahyang di kamar tutup lawang menyorangan, di dalam otak dan hati yang dipikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas aku ini berada di dalam nikmat Allah itu. Karena bila sudah banyak bersyukur, hati kita senang, maka akan ada ikatan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rindu ini akan mengolah ibadah kita bertambah kuat, bertambah kencang, bertambah katuju dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kedengaran ya kalau lah raja kinang di muka berarti ini inyap bila ada sesuatu nang kada sesuai lawan selera kita, misalnya mati lampu, lalu di dalam hati kita kayak kada terima, padahal hendak merasakan nikmatnya menyala lampu, kadang lewat mati lampu. Makanya bila habis menyala kena alhamdulillah. Nah, Allah itu kadang-kadang memberi kita lewat garing supaya tahu rasanya syukur terhadap nikmatnya sehat. Allah itu kadang-kadang memberi kita cobaan berupa lapar supaya kita bisa merasa syukur di saat kita diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadada lain ketika ujian dan bala itu datang,
adalah supaya kita bersyukurnya itu tambah gencang, tambah kuat, tambah berikit dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun keadaannya, apapun kondisinya, si jin sedang menarik kita supaya kita ini bertambah banyak syukurnya kepada Allah. Karena nang orang nang kada suah diberi balikannya ini bisa jadi hatinya itu menganggap remeh terhadap nikmat-nikmat nang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sapida motor kada suah kaki pisan, kada kawanya bersyukur bahwasanya sapida motor itu bisa kimpes. Ada mesin lah syukurnya. Nah, tahan. Pokoknya syukurnya kuat benar udah tahan listrik. Ada bapak, ada bapak. Ampihan dah kita nang pikiran-pikiran nang kada maulah kita katuju lawan nikmat Allah. Ulikakan sawenyaan bahwa ini adalah banyak-banyak karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita ini. Mulai itihi mulai bangun guring sampai kaina pas kita hendak guring, tafakur yang kada usah kita lapas, yaitu tafakur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Habis kau udah isyarat kita nih? Belum kan? Isyarat sudah isyarat. Nah, udah ya. Ayo kita sembayangan dulu lah. Insyaallah ada aja tuh nama masuk hari ini. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anzil rahmah alaina wal barakah alaina wal futuh alaina bi barakati habibil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, syakirin di dunia wal akhirah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa Mana qulun ajrahu wa ilmu wa sakharna ma'adhi wa jibala subhanahu wa ta'ala wa fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Asy-Syura. Astagfirullah.